Kampus terbaik, inspirasi, tebarkan harapan. Kampus terbaik, inovasi, wujudkan impian. Kampus terbaik, integritas, kuatkan tujuan. Kampus terbaik, beri terbaik untuk negeri, untuk dunia, umat manusia dan alam semesta. Mari bersama hadirkan masa depan dalam langkah dan pikiran agar selalu terdepan, berbekal ilmu dan jiwa pengabdian. Deras arus zaman takkan tertahan, majulah melangkah, oh majulah. Kampus terbaik, inspirasi, tebarkan harapan. Kampus terbaik, inovasi, wujudkan impian. Kampus terbaik, integritas, kuatkan tujuan. Kampus terbaik, beri terbaik untuk negeri, untuk dunia, umat manusia dan alam semesta. Mari bersama hadirkan masa depan dalam langkah dan pikiran agar selalu terdepan, berbekal ilmu dan jiwa pengabdian. Deras arus zaman takkan tertahan, majulah melangkah, oh majulah. Terus berpacu dalam keunggulan, lincah pembelajar untuk kehidupan. Inilah semangat baru, tekad raih kesempatan, wujudkan kampus terbaik selamanya. Mari bersama hadirkan masa depan dalam langkah dan pikiran agar selalu terdepan, berbekal ilmu dan jiwa pengabdian. Deras arus zaman takkan tertahan, majulah melangkah. Mari bersama hadirkan masa depan dalam langkah dan pikiran agar selalu terdepan, berbekal ilmu dan jiwa pengabdian. Deras arus zaman takkan tertahan, majulah melangkah, oh majulah. Wujudkan kampus terbaik selamanya. Wujudkan kampus terbaik selamanya. Wujudkan kampus terbaik selamanya. Wujudkan kampus terbaik selamanya. Atas nama Institut Pertanian Bogor, kami menyampaikan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu yang hadir di tempat dan yang sudah bergabung melalui daring, serta Bapak Ibu segenap tamu undangan yang kami hormati. Selama acara berlangsung, kami mohon untuk memelihara kehikmatan acara dengan menonaktifkan audio di laptop atau telepon genggam dan alat telekomunikasi lainnya. Bagi Bapak Ibu yang bergabung secara daring, mohon agar mengaktifkan video selama acara berlangsung. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Hadirin yang terhormat, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, acara bersejarah yaitu Sidang Terbuka Institut Pertanian Bogor dengan acara khusus penganugerahan gelar Doktor Kehormatan, Doktor Honoris Causa kepada Letnan Jenderal TNI Doni Monardo dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia Raya, ciptaan W.R. Supratman, diikuti oleh seluruh hadirin. Himne IPB, ciptaan M. Syafi'i Atmodiwiryo, diikuti oleh seluruh sivitas akademika IPB. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Rektor membuka sidang terbuka Institut Pertanian Bogor. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, sidang terbuka Institut Pertanian Bogor pada hari ini, Sabtu 27 Maret 2021,
dengan acara khusus penganugerahan gelar doktor kehormatan Dr. Honoris Causa kepada Letnan Jenderal TNI Doni Monardo. Dengan ini saya nyatakan dibuka. Yang terhormat pimpinan anggota mahasiswa wali amanat, pimpinan anggota Senat Akademik, pimpinan anggota Dewan Guru Besar Institut Pertanian Bogor, para wakil rektor, dekan serta hadirin dan seluruh undangan yang kami muliakan. Atas nama seluruh sivitas akademika IPB, saya menyampaikan selamat datang kepada seluruh undangan, baik yang hadir langsung di ruangan ini maupun yang mengikuti secara daring. Terima kasih atas kehadirannya pada acara penganugerahan gelar doktor kehormatan Dr. Honoris Causa kepada Letnan Jenderal TNI Doni Monardo yang pada kesempatan ini akan menyampaikan pidato ilmiah berjudul Model Tata Kelola Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Marilah kita semua bersama-sama mengikuti acara ini dengan hikmat. Sambutan Rektor IPB. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pak Profesor Muhadjir Effendi, Bapak Wakil Menteri KLHK, Ketua Mahasiswa Amanat IPB, Ketua Senat Akademik, Ketua Dewan Guru Besar, Bapak Letjen TNI Doni Monardo beserta keluarga, para wakil rektor, dekan, kepala lembaga, kepala badan, para pimpinan BNPB, para promotor, dan hadirin sekalian yang saya hormati. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberi kesempatan dalam rangka untuk acara penganugerahan gelar Dr. Honoris Causa kepada Letjen TNI Doni Monardo. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, kepada Pak Menko, kepada Pak Wakil Menteri, dan hadirin sekalian yang berkenan hadir baik secara daring maupun secara luring pada pagi hari ini. Hadirin sekalian yang berbahagia, saat ini kita memang dihadapkan pada sebuah komitmen global, komitmen untuk mewujudkan Sustainable Development Goals. Dan komitmen ini adalah komitmen yang harus dicapai pada tahun 2030, dan Indonesia merupakan bagian yang harus terus konsisten mewujudkan langkah-langkah untuk agar Sustainable Development Goals bisa tercapai. Hal ini karena apa? Karena kita masih terus dihadapkan pada sebuah tantangan besar yang harus kita hadapi bersama-sama, yaitu isu-isu sumber daya alam dan lingkungan. Isu deplesi sumber daya alam dan degradasi kualitas lingkungan hidup yang kalau kita lihat dari tutupan hutan semakin pada tahun 2045 diperkirakan tutupan hingga tinggal 46% atau 86,5 juta dari total lahan Indonesia, sekitar 188 juta pada tahun 2045. Kita juga diharapkan pada isu kelangkaan air di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara meningkat hingga 2030. Proporsi luas wilayah krisis air meningkat dari 6% di tahun 2000 menjadi 9,6% pada tahun 2045. Kualitas air diperkirakan juga menurun signifikan. Luas habitat ideal, kita juga menghadapi tantangan, yaitu satwa langka terancam punah di 4 pulau besar, Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi, yang berkurang dari 80,3% tahun 2000 menjadi 49,7% di tahun 2045, dengan asumsi bila kita melakukan langkah-langkah business as usual. Kita diharapkan juga pada persoalan bencana. World Risk Report 2016 mencatat bahwa Indonesia dikategorikan sebagai negara dengan tingkat risiko bencana yang tinggi. Dan Kementerian Keuangan sudah mencatat bahwa kerugian ekonomi akibat bencana setiap tahunnya rata-rata mencapai 20 triliun rupiah. Hadirin sekalian berbahagia, kita juga diharapkan pada kualitas air sungai di Indonesia yang 2016-2018 sudah mengalami perbaikan. Perbaikan ini perlu terus kita tingkatkan agar indeksnya benar-benar bisa terus meningkat, karena kita juga dihadapkan pada persoalan luas lahan berhutan Indonesia 2011-2018 yang semakin lama juga semakin menurun. Hadirin, ada satu hal yang perlu kita cermati. Kemajuan bangsa bukan karena melimpahnya sumber daya alam,
tapi karena kemampuan mengelola sumber daya alam tersebut. Oleh karena itu tidak ada cara lain. Kita dituntut untuk menegakkan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, agar bisa mewujudkan mimpi kita untuk mewujudkan kedaulatan pangan, kedaulatan energi, dan juga kedaulatan di bidang kesehatan. Indonesia saat ini menjadi negara mega biodiversitas. Mengapa kedaulatan kesehatan saya masukkan? Mengingat pada saat COVID sekarang ini terasa sekali bagaimana tuntutan agar kita bisa meningkatkan kemandirian dalam obat-obatan. Dan kalau kita ingin memacu kemandirian, ingin memacu kedaulatan dalam bidang kesehatan, kita harus melirik bahwa Indonesia adalah negara mega biodiversitas. Dari 40.000 jenis flora yang ada di dunia, sebanyak 30.000 jenis dijumpai di Indonesia. Dan 940 jenis diantaranya diketahui berkhasiat sebagai obat yang telah dipergunakan dalam pengobatan tradisional secara turun-temurun oleh berbagai etnis di Indonesia. Ini menjadi sebuah fakta yang penting agar kita benar-benar bisa mengelola alam, mengelola lingkungan hidup ini dengan baik, agar bisa sekali lagi mewujudkan kedaulatan pangan, energi, dan juga kesehatan. Pada saat yang sama, sumber daya alam dan lingkungan juga punya peran besar dalam proses perdamaian. Ini adalah kerangka teoritik yang bisa menjelaskan hubungan sumber daya alam, lingkungan, dan proses perdamaian. Bahwa proses governance yang baik dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam akan mampu meredakan konflik. Apa yang dilakukan oleh Bapak Letjen TNI Doni Monardo dengan gagasan emas biru, emas hijau, telah sukses menjadi peredam konflik di Kepulauan Maluku. Dan ini adalah sebuah langkah yang sangat baik sekali dalam rangka untuk menciptakan stabilitas sosial dengan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam secara adil. Hadirin sekalian, oleh karena itu dalam kerangka pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang adil, dalam rangka untuk memacu komitmen kita menegakkan kedaulatan dalam bidang pangan, energi, dan juga kesehatan, dan dalam juga menjunjung tinggi prinsip sustainability dalam pengelolaan lingkungan, maka diperlukan sebuah proses dari mulai proses yang sifatnya kultural, pendidikan, lingkungan, dan pelatihan, bagaimana kita mampu mobilisasi sumber daya dengan membangun kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, LSM, masyarakat, dan industri. Kita juga perlu melakukan pemulihan keanekaragaman hayati, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman ekosistem, serta membangun kolaborasi dalam penegakan hukum, serta melakukan advokasi kebijakan. Semua itu bisa dilakukan kalau kita semua memperkuat apa yang kita sebut sebagai environmental leadership. Environmental leadership, kepemimpinan lingkungan, adalah sebuah konsep yang sangat penting dalam upaya untuk mewujudkan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Hadirin sekalian berbahagia, disinilah letak argumen mengapa IPB memberikan doktor kehormatan, doktor honoris causa kepada Bapak Letjen TNI Doni Monardo berkaitan dengan isu-isu yang tadi sudah saya sampaikan. Dan IPB sudah memiliki kriteria pemberian gelar doktor honoris kehormatan, honoris causa, dan ini bisa kita wujudkan pada hari ini. Mengingat pada pasal 2 ketentuan sudah jelas sekali bahwa IPB dapat memberikan gelar doktor kehormatan kepada warga negara Indonesia dan atau warga negara asing dengan memenuhi kriteria syarat bahwa IPB memiliki fakultas atau program studi yang menyelenggarakan bidang ilmu pengetahuan yang sama atau relevan dengan bidang ilmu pengetahuan yang menjadi ruang lingkup karya atau jasa bagi calon penerima gelar doktor kehormatan. IPB menyelenggarakan program doktor yang sama atau relevan dengan bidang ilmu pengetahuan yang menjadi ruang lingkup karya bagi calon penerima gelar doktor kehormatan. IPB memiliki paling sedikit 2 orang guru besar, profesor tetap dalam bidang sebagaimana dimaksud pada huruf B. Pasal selanjutnya juga dijelaskan bahwa IPB memberikan gelar doktor kehormatan kepada perseorangan yang memiliki karya yang luar biasa di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sosial budaya, kemanusiaan, dan atau kemasyarakatan untuk pembangunan dalam arti luas. Juga yang sangat berarti bagi pengembangan tridharma perguruan tinggi, sangat bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan umat manusia. Luar biasa dalam mengembangkan hubungan baik dan bermanfaat antar bangsa dan negara Indonesia,
dengan bangsa dan negara lain di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial budaya, kemanusiaan, dan atau kemasyarakatan. Selain syarat sebagai dimaksud pada ayat 1 di atas, calon penerima gelar doktor kehormatan harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik. Oleh karena itu, pada tanggal 20 November 2020, IPB setelah menimbang melalui proses yang sangat panjang, proses kurang lebih 1 tahun, mengkaji sepak terjang Bapak Legend Doni Monardo dalam environmental leadership, dalam karya-karyanya di lapangan untuk pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam. Maka pada tahun 2020, Senat Akademik memberikan persetujuan pemberian gelar doktor kehormatan Dr. Honoris Causa kepada Legend TNI Doni Monardo dalam bidang ilmu pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Demikian sambutan saya, dan pada akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada tim promotor yang sudah bekerja keras menyiapkan dan mengkaji seluruh aspek sepak terjang yang sudah dilakukan oleh Bapak Legend TNI Doni Monardo, yaitu Profesor Dr. Hadisul Arifin, Profesor Dr. Widiat Maka, Profesor Dr. Anas Miftah Fauzi, Profesor Dr. Bintoro, dan Dr. Surya Adibowo. Saya ucapkan terima kasih kepada tim promotor yang sudah bekerja keras, kepada seluruh jajaran Senat Akademik yang juga sudah melakukan pengkajian sehingga kita memutuskan untuk memberikan gelar tersebut, dan pada hari ini kita memberikan anugerah secara resmi kepada Bapak Legend TNI Doni Monardo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan surat keputusan Senat Akademik IPB tentang penganugerahan gelar doktor kehormatan kepada Letnan Jenderal TNI Doni Monardo oleh Sekretaris Senat Akademik IPB, Profesor Dr. Muhammad Syukur, SPMSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Keputusan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor nomor 21-IT3.SA/PP/2020 tentang persetujuan pemberian gelar doktor kehormatan Dr. Honoris Causa kepada Letnan Jenderal TNI Doni Monardo. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Senat Akademik Institut Pertanian Bogor menimbang A. Bahwa berdasarkan butir H Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor, Senat Akademik Institut Pertanian Bogor memiliki wewenang memberikan pertimbangan kepada rektor dalam pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik. B. Bahwa melalui surat nomor 120-IT3-KP-2020 tanggal 12 September tahun 2020, Rektor Institut Pertanian Bogor mengajukan usulan pemberian gelar doktor kehormatan Dr. Honoris Causa kepada Letnan Jenderal TNI Doni Monardo. C. Bahwa sehubungan dengan butir A dan B tersebut di atas, perlu menetapkan keputusan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor tentang persetujuan pemberian gelar doktor kehormatan Dr. Honoris Causa kepada Letnan Jenderal TNI Doni Monardo. Mengingat dan seterusnya. Memperhatikan 1. Keputusan rapat gabungan Komisi A dan Komisi C Senat Akademik Institut Pertanian Bogor diperluas tanggal 16 Oktober tahun 2020. B. Keputusan sidang pleno Senat Akademik Institut Pertanian Bogor tanggal 20 Oktober tahun 2020 memutuskan menetapkan pertama, menyetujui pemberian gelar doktor kehormatan Dr. Honoris Causa kepada Letnan Jenderal TNI Doni Monardo dalam bidang
Ilmu Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan. Ditetapkan di Bogor pada tanggal 10 November tahun 2020. Senat Akademik Institut Pertanian Bogor. Ketua, Profesor Dr. Dodi Nandika. Sekretaris, Profesor Dr. Muhammad Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Profesor Dr. Hadi Susilo Arifin, selaku Ketua Promotor, saya persilakan menyampaikan latar belakang, tujuan dan pertimbangan promosi Saudara Letnan Jenderal TNI Doni Monardo. Yang terhormat Rektor, Ketua dan Sekretaris Senat Akademik, Ketua Majelis Wali Amanah, Ketua Dewan Guru Besar, para Wakil Rektor, Dekan, Kepala Lembaga, dan segenap Sivita Akademika IPB, penerima penganugerahan gelar Doktor Kehormatan, serta para undangan dan hadirin sekalian, baik yang hadir langsung maupun yang secara daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, saya mengucapkan alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir dalam sidang terbuka IPB dengan acara khusus penganugerahan gelar Doktor Kehormatan. Selanjutnya, perkenankan saya selaku Ketua Tim Promotor Letnan Jenderal TNI Doni Monardo menyampaikan biodata ringkas dan dasar pertimbangan penganugerahan gelar Doktor Kehormatan. Letjen TNI Doni Monardo dilahirkan di Cimahi 5 Oktober 1963, menyelesaikan pendidikan pertama di Akademi Militer pada tahun 1985. Selanjutnya, berbagai pendidikan kejuruan, pendidikan lanjutan, dan spesialis diikutinya. Pada tahun 2012, menempuh pendidikan dan lulus dari Lemhanas. Letjen TNI Doni Monardo menikah dengan Santi Arfiani SE dan dikaruniai 1 orang putri dan 2 orang putra. Letjen TNI Doni Monardo adalah seorang perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang sejak 9 Januari 2019 mengemban amanat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Dalam karirnya, selalu memberi perhatian yang tinggi terhadap pembangunan pertanian dalam arti luas, serta melakukan tindakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dimanapun beliau berada, yang dilaksanakan dengan penuh dedikasi. Ia menjadi satu-satunya perwira tinggi TNI yang konsisten dengan aksi dan gerakan lingkungan. 10 tahun lebih, Letjen TNI Doni Monardo melakukan aksi tindakan berupa: pertama, membangkitkan kepedulian lingkungan; kedua, memobilisasi sumber daya dan membangun jaring kerja kolaborasi; tiga, memulihkan dan merehabilitasi keanekaragaman hayati dan ekosistem; keempat, membangun kolaborasi penegakan hukum; kelima, melakukan advokasi kebijakan. Tindakan aksi tata kelola lingkungan tersebut dikembangkan secara otodidak oleh Letjen TNI Doni Monardo sebagai respon terhadap berbagai tantangan, kompleksitas persoalan dan kebuntuan dalam mengatasi masalah lingkungan hidup yang dijumpai di wilayah tugasnya. Menindaklanjuti surat Ketua Prodi Ilmu Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, maka Dekan Sekolah Pascasarjana IPB pada tanggal 16 Agustus menetapkan surat keputusan personalia tim promotor. Ketua Profesor Hadi Susilo Arifin, anggota Profesor Widiatmaka, Profesor Anas Miftah Fauzi, Profesor MH Bintoro, dan Dr. Suryo Adiwibowo.
tim promotor bersama tim asistensi dan tim evidence melakukan penelusuran data dan informasi seluruh kerja kandidat doktor kehormatan dengan mengacu pada peraturan Senat Akademik yang telah disebutkan oleh Sekretaris Senat Akademik. Kemudian usulan mendapat persetujuan dari Komisi A dan Komisi C Senat Akademik dan pada 20 November mendapatkan persetujuan rapat pleno Senat Akademik IPB. Pengabdian dan jasa Letjen TNI Doni Monardo yang luar biasa bagi kemajuan pendidikan ilmu lingkungan tercermin dari sepak terjang bidang penelitian, seleksi jenis tanaman penghijauan, memilih komoditas pertanian dan kelautan, dan melakukan riset kualitas air Sungai Citarum dalam pengembangan program yang sesuai dan tepat bagi masyarakat setempat untuk mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan dan pendapatan sehingga konflik sosial pun teratasi. Dalam bidang pendidikan, Letjen TNI Doni Monardo aktif memberikan kuliah dan studium generale baik di IPB maupun di berbagai perguruan tinggi lainnya di Indonesia, serta penyusunan buku ajar. Juga aktif berkontribusi sebagai pembicara kunci pada kegiatan ilmiah di beragam seminar, simposium, dan workshop nasional dan internasional. Dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat, inisiasi gagasan-gagasan inovatif dan tindakan nyata dari Letjen TNI Doni Monardo mendirikan organisasi lingkungan antara lain Paguyuban Budiasi, Budidaya Trembesi, juga mendirikan dan menjadi ketua Yayasan Citarum Harum, telah banyak menginspirasi dan memotivasi masyarakat serta beragam stakeholder dalam manajemen kolaboratif dan pendekatan pentahelix. Letjen TNI Doni Monardo telah mendamaikan negeri-negeri yang telah puluhan tahun berkonflik di Maluku melalui program Emas Biru dan Emas Hijau. Dengan pohon, Letjen TNI Doni Monardo mampu melakukan hubungan diplomasi dengan pemerintah Timur Leste ataupun membangun hubungan dengan para tokoh-tokoh bangsa. Berbagai penghargaan telah diperoleh, antara lain Warga Kehormatan Kota Ambon dari DPRD dan Wali Kota Ambon pada 2017, mendapat gelar adat Mole Golovino yang berarti kesatria yang disegani dari Sultan Tidore ke-37 pada 2015, serta tercatat 19 penghargaan diterima dari Presiden Republik Indonesia sejak tahun 1987. Antara lain yaitu Piagam Tanda Kehormatan Bintang Dharma yang diterimanya pada tahun 2019. Letjen TNI Doni Monardo telah melakukan aksi tindakan proses induksi dan deduksi dari praktik ke teori dan praktik yang berteori. Rekam jejak panjang aksi kegiatan Letjen TNI Doni Monardo di 6 arena aksi berujung pada suatu proposisi teoritik yang appropriate, kontekstual, dan valid untuk Indonesia, yaitu model tata kelola lingkungan. Karya, prestasi, dedikasi, dan kontribusi yang luar biasa ini merupakan dasar pertimbangan dalam usulan pemberian gelar doktor kehormatan kepada Letnan Jenderal TNI Doni Monardo. Atas nama seluruh promotor, saya menyampaikan terima kasih kepada Dekan Sekolah Pascasarjana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyiapan usulan, serta kepada Rektor dan Ketua Senat Akademik IPB yang telah menyetujui penganugerahan gelar doktor kehormatan bagi Letnan Jenderal TNI Doni Monardo. Kepada hadirin sekalian, saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Penyerahan piagam penganugerahan gelar doktor kehormatan Dr. Honoris Causa oleh Rektor IPB.
Hadirin dimohon berdiri. Dr. Honoris Causa Letnan Jenderal TNI Doni Monardo dimohon menuju tempat di hadapan Rektor IPB. Dr. Honoris Causa Letnan Jenderal TNI Doni Monardo dipersilahkan kembali. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Selanjutnya kepada Dr. Honoris Causa Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, saya persilakan untuk menyampaikan pidato ilmiah berjudul Model Tata Kelola Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua, Sekretaris, dan anggota Majelis Wali Amanat IPB University. Yang terhormat Ketua, Sekretaris, dan anggota Senat Akademik IPB University. Yang terhormat Ketua, Sekretaris, dan anggota Dewan Guru Besar IPB University. Yang terhormat Rektor dan Wakil Rektor IPB University. Yang terhormat Dekan, para Wakil Dekan di lingkungan IPB University. Yang terhormat Bapak Menko PMK Profesor Muhadjir Effendi. Yang saya hormati Wakil Menteri LHK Bapak Aludohong. Yang saya hormati para pimpinan daerah, provinsi, dan kabupaten kota. Yang saya hormati para pakar, para peneliti, dan para akademisi. Yang saya banggakan keluarga besar BNPB dan BPBD, para kolega, sahabat, relawan, pegiat lingkungan, dan teman-teman media yang mengikuti orasi melalui Zoom dan video streaming. Sidang terbuka IPB University yang saya muliakan. Di pagi yang sejuk ini, izinkan saya menyampaikan orasi ilmiah dalam rangka penganugerahan gelar doktor kehormatan di bidang ilmu pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan dengan judul Model Tata Kelola Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Hadirin yang saya muliakan, marilah kita mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena kita masih diberikan kesempatan untuk hidup dan bernapas dari oksigen yang dihasilkan oleh tanaman di sekitar kita. Pengalaman bertahun-tahun berlatih di hutan dan penugasan operasi militer di beberapa daerah membuat saya mengenali banyak jenis tanaman, sehingga saya berkomitmen untuk menanam, merawat, dan melestarikan tanaman dimanapun saya berada. Dimulai dengan menanam pohon di asrama Brigif Para Raider 3 Tribudi Sakti Kostrat yang tandus di Karyango, Sulawesi Selatan.
yang merupakan sumbangan dari almarhum Andi Tenri Onegapa, pimpinan Panin Peduli Makassar. Dilanjutkan dengan pembibitan terang besi serta menanamnya di banyak tempat di Sulawesi Selatan, termasuk di lapangan Karebosi dan Bandara Sultan Hasanuddin. Berkomitmen untuk melanjutkan program ini dengan mencanangkan slogan yang terpampang di kebun bibit Brigif Para Raider 3 Tri Budi Sakti Karyango pada tahun 2008. Dari Karyango ikut hijaukan Indonesia. Setelah pindah ke Paspampres di Jakarta, komitmen itu saya buktikan dengan membuat kebun bibit terang besi di Cikeas akhir November 2008. Dan pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2009, bibit terang besi dibagikan di Istana Merdeka. Selanjutnya, tahun 2010, saya mengembangkan kebun bibit di Rancamaya. 100.000 bibit terang besi ditanam di Bogor, Cianjur, dan Sukabumi, dan DKI serta termasuk di sepanjang Jalan Kota Kudus, Jawa Tengah. Kemudian 100.000 bibit sengon dibagikan secara gratis kepada masyarakat termasuk warga terdampak erupsi Gunung Merapi di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Setahun kemudian saya mendirikan Paguyuban Budiasih di Sentul di lahan pinjaman milik almarhum Ketut Mas Agung. Budiasih kependekan dari budidaya terang besi. Nama pemberian Bapak SBY, Presiden Republik Indonesia saat itu. Sampai hari ini, Paguyuban Budiasih telah memproduksi lebih dari 20 juta pohon, terdiri dari 150 jenis pohon, termasuk tanaman langka, yang dibagikan ke berbagai daerah, termasuk Timor Leste. Beberapa pejabat tinggi negara dan kepala daerah sempat berkunjung ke kebun bibit Budiasih, termasuk Bapak Joko Widodo saat menjabat Gubernur DKI Jakarta pada Januari 2014. Tahun 2017, ketika Presiden Jokowi berkunjung ke Maluku, beliau sempat menyinggung soal kebun bibit. Saya melaporkan bahwa kebun bibit masih ada, bahkan sudah berkembang. Bapak Presiden juga meminta saya membuatnya di Maluku. Hadirin yang saya hormati, saya ingin menggarisbawahi mengapa saya tertarik dengan terang besi. Ketika bertugas di Paspampres mulai tahun 2001, dari era kepemimpinan Presiden Gus Dur, Ibu Megawati, hingga Bapak SBY, saya banyak berkunjung ke berbagai daerah. Saya amati di sekitar bangunan pemerintah peninggalan Belanda, setidaknya ada 3 jenis pohon, yaitu terang besi, asem, dan beringin. Diperkuat dengan hasil penelitian Dr. Endes Endahlan, dosen Fakultas Kehutanan IPB, yang mengatakan bahwa pohon terang besi adalah penyerap polutan terbaik. Satu pohon terang besi yang lebar kanopinya mencapai 15 meter, mampu menyerap polutan gas CO2 sebanyak 28,5 ton per tahun. Pohon ini termasuk jenis tanaman daihat, dapat tumbuh di tempat yang tandus dan di tempat yang lembab atau basah, di daerah tropis yang tumbuh hingga ketinggian 600 meter di atas permukaan laut. Oleh sebab itu, sangat cocok untuk penghijauan di kota. Selain terang bersih, saya juga membudidayakan pohon endemik langka Indonesia lainnya seperti ulin, eboni, torem, palaka, rau, cendana, dan pule yang sudah sulit ditemukan. Pohon palaka saya jumpai di Maluku, usia pohonnya sekitar 400 tahun dan keliling banir sekitar 30 rentang tangan orang dewasa dan ketinggiannya mencapai 40 meter. Demikian juga pule saya temukan di markas Lantamal, Ambon. Diameter batangnya lebih dari 3 meter dengan ketinggian sekitar 30 meter. Pohon ini mungkin menjadi salah satu saksi sejarah kejadian gempa dan tsunami yang melanda Ambon pada tahun 1674 sesuai dengan tulisan Rumpius. Berkat pengetahuan tentang tanaman, saya banyak terbantu ketika ditugaskan sebagai Kepala BNPB. Untuk mitigasi daerah longsor dengan kemiringan lereng di atas 30 derajat, bisa menanam beberapa jenis pohon berakar kuat seperti sukun, aren, alpokat, dan kopi. Untuk lahan rawan longsor dengan kemiringan yang lebih curam, bisa ditanam vetiver atau akar wangi. Untuk menghindari kerusakan akibat kebakaran hutan dan lahan, bisa menanam pohon laban, sagu, dan aren.
Untuk mereduksi dampak tsunami bisa menanam pohon palaka, beringin, butun, nyamplung, bakau, waru, jabon, ketapang, dan cemara udang yang memiliki akar yang kuat. Artinya, ada banyak jenis vegetasi di tanah air bila dimanfaatkan secara maksimal dapat mengurangi risiko timbulnya korban jiwa ketika terjadi bencana. Mitigasi berbasis ekosistem harus menjadi strategi utama kita dalam menghadapi potensi bencana. Mengingat Bank Dunia menyebutkan bahwa Indonesia adalah salah satu dari 35 negara dengan tingkat risiko ancaman bencana tertinggi di dunia. Hadirin peserta sidang terbuka yang mulia. Sesaat sebelum berangkat ke Maluku untuk menjadi Pangdam 16 Patimura, saya dipesan oleh Menteri LHK, Ibu Siti Nurbaya, agar bisa membantu mengatasi kerusakan lingkungan akibat penambangan emas liar di Gunung Botak, Pulau Buru, Maluku. Langkah-langkah yang saya lakukan adalah meminta tim Kesdam 16 Patimura di bawah pimpinan Kolonel Dr. Agus untuk mengambil sampel ikan dan biota laut di Teluk Kayelip, Pulau Buru. Hasilnya, beberapa sampel ditemukan kadar merkuri dan sianida yang melampaui ambang batas. Saya juga meminta dilakukan pemeriksaan darah terhadap warga di sekitar Gunung Botak dan di lokasi pengolahan tambang merkuri di negeri Iha dan negeri Luhu, Seram bagian barat. Hasilnya, sebagian besar penduduk yang diambil darahnya juga memiliki kadar merkuri melampaui ambang batas. Di sekitar Gunung Botak, sejumlah ternak mati seperti kambing, kerbau, sapi, bahkan hewan peliharaan seperti anjing. Termasuk laporan ditemukannya buaya mati di sungai dan pantai. Saya juga mendapatkan laporan bahwa lebih dari 2.500 orang meninggal akibat longsor dan pertikaian selama periode 2010 sampai dengan 2015. Sampai akhirnya Gunung Botak berhasil ditutup pada tanggal 14 November 2015 berkat kerjasama tim dari KLHK, Pemda, Polda, dan masyarakat serta teman-teman media. Saya juga melaporkan pada Presiden Jokowi tentang bahaya merkuri bila dibiarkan, sebab limbah merkuri bermuara ke laut, ikan dan biota laut lainnya akan tercemar dan tentunya mengakibatkan mereka yang mengkonsumsi akan terganggu kesehatannya dalam jangka panjang. Bulan Agustus 2017 atas permintaan Menteri LHK dan atas izin Panglima TNI, saya diundang mengikuti rapat di Komisi 7 DPR RI yang membahas RUU pengesahan Minamata Convention on Mercury. Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut menandatangani Konvensi Minamata pada 10 Oktober 2013 di Jepang bersama 128 negara lainnya. Hanya saja saat itu kita belum meratifikasinya. Saya hadir sebagai satu-satunya perwira militer aktif dan memberikan masukan dengan menyampaikan hasil penelitian yang kami lakukan dan dampak penggunaan merkuri terhadap masyarakat. Akhirnya pada tanggal 13 September 2017, pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Minamata melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang pengesahan Minamata Convention on Mercury. Hadirin yang saya muliakan, ada kalimat "the hungry man becomes angry man". Artinya, orang lapar akan mudah marah. Sehingga saya melakukan strategi penyelesaian konflik melalui keseimbangan, pendekatan kesejahteraan atau prosperity approach dan pendekatan keamanan atau security approach. Masalah kesejahteraan dapat berdampak pada ketidakstabilan sosial dan keamanan. Inilah yang menjadi salah satu akar konflik berkepanjangan di Maluku. Berbagai upaya rekonsiliasi dan deklarasi damai telah dilakukan, namun tak lama setelah deklarasi damai, konflik kembali terjadi. Program Mas Biru dan Mas Hijau merupakan upaya memangkas ketimpangan sosial, sehingga berhasil merajut kembali tali persaudaraan Pela dan Gandong yang akhirnya melahirkan emas putih, yaitu kerukunan, perdamaian, dan toleransi. Program Mas Biru pernah ditinjau langsung oleh Bapak Presiden Jokowi pada tanggal 9 Februari 2017 di atas Keramba Jaring Apung, Teluk Ambon. Beliau bertanya, "Untuk apa ini Pak Doni?" Saya jelaskan bahwa keramba-keramba ini adalah alat bagi kami prajurit TNI untuk menyelesaikan konflik. Presiden mengatakan, "Ini yang benar," sampai 3 kali.
Sidang terbuka IPB University yang terhormat. Setelah dilantik sebagai Pangdam 3 Siliwangi tanggal 16 November 2017, saya menerima banyak laporan tentang Citarum sebagai sungai terkotor di dunia. Ketika pertama kali memberikan pengarahan kepada staf di Makodam 3 Siliwangi, saya sampaikan tentang nama besar Siliwangi di berbagai palagan penugasan, baik di dalam maupun luar negeri. Sayang sekali jika nama besar itu hilang karena kita saat ini kurang peduli atas persoalan yang ada di depan mata, yaitu Citarum sebagai sungai terkotor di dunia. Salah satu 8 wajib TNI memuat isi, menjadi contoh dan mempelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya. Saya katakan bahwa pada seragam yang kita kenakan ada simbol harimau atau maung. Jangan sampai karena kita tidak berbuat sesuatu, maung Siliwangi berubah menjadi meong Siliwangi. Inilah yang membuat prajurit terbakar dan mendidih darahnya untuk bisa memberikan dharma bakti terbaik dalam rangka membantu masyarakat di Jawa Barat. Kodam 3 Siliwangi bersama dengan tim Kemenko Marves dan Pemprov Jabar serta Polda Jabar di bawah bimbingan Menko Marves, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan, berkumpul menghimpun masukan dari segenap masyarakat, tokoh agama, budayawan, relawan, pegiat lingkungan, para pakar, dan akademisi, bahkan media. Tiada hari libur. Setiap hari kami memikirkan strategi menuntaskan masalah kerusakan ekosistem Citarum. Nama Citarum harum dan strategi penanganannya saya usulkan kepada Gubernur Jabar saat itu, yaitu Bapak Ahmad Herawan. Dalam perjalanan dari pendopo gubernur menuju Waduk Jati Gede pada tanggal 28 November 2017, saya juga melaporkan pada Bapak Presiden Jokowi tentang Citarum pada tanggal 4 Desember 2017. Presiden bertanya apa yang dibutuhkan. Saya menjawab, perlunya payung hukum agar TNI bisa tetap membantu memulihkan Citarum. Akhirnya konsep regulasi yang dimotori oleh Dr. Dini Dewi yang didukung penuh oleh tim hukum Sekretariat Negara terbit melalui Perpres nomor 15 tahun 2018 tanggal 15 Maret 2018. Kurang dari sebulan setelah Presiden Jokowi mendeklarasikan program Citarum Harum pada tanggal 22 Februari 2018 di situ Cisanti, salah satu mata air purba di Jawa Barat. Proses penuntasan Citarum diawali dengan pemeriksaan sampel air yang dipimpin oleh Kakesdam 3 Siliwangi, Kolonel Dr. Ispriyadi, yang hasilnya Citarum mengandung banyak logam berat seperti halnya timbal dan kadmium, serta bakteri Salmonella, E. coli, dan Pseudomonas aeruginosa. Sayang, Dr. Ispriyadi telah wafat tahun lalu meninggalkan jasa abadi bagi pemulihan Sungai Citarum. Saya juga menugaskan 20 orang kolonel untuk mendata permasalahan dari hulu hingga hilir sekaligus meminta masukan dari masyarakat bagaimana solusinya. Saya terinspirasi oleh Lao Tse, seorang filsuf Cina yang hidup semasa era Sun Tzu 500 tahun sebelum Masehi. Salah satu kutipan yang saya ingat adalah, temuilah rakyatmu, hidup dan berkaryalah bersama mereka. Mulailah dari apa yang mereka miliki, bangun rencana dari apa yang mereka ketahui sampai akhirnya pekerjaan itu selesai. Mereka akan mengatakan, kami telah mengerjakannya. Selaras dengan ciri-ciri prajurit Siliwangi yang dekat dengan rakyat, ada istilah pasbatur. Istilah ini menjadi modal saya untuk menyampaikan kepada prajurit bahwa kalau kita mau benahi Citarum, maka yang pertama dilakukan adalah mendekati masyarakat untuk mengubah perilaku, sehingga para prajurit menginap dan tinggal di rumah-rumah penduduk, mengembalikan budaya luhur orang Sunda yang peduli sumber air, sehingga nama sungai diberi awalan Ci yang berarti air, termasuk penghargaan terhadap pohon besar dengan memberi awalan Ki seperti Ki Hujan, Ki Gilia, Ki Sere, Ki Manii, dan Ki Tamblek atau Baobab. Air adalah sumber kehidupan, sungai adalah peradaban bangsa. Bagaimana kita bisa dianggap sebagai bangsa yang beradab manakala mata air kita musnahkan dan sungai kita cemari?
Saya juga mendapat kunjungan dan dukungan dari mantan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bapak Sarwono Kussumatmaja dan Ibu Erna Baitular, dan tokoh nasional Bapak Kuntoro Mangkusubroto yang pernah ditugaskan untuk memulihkan Citarum oleh Institut Teknologi Bandung. Saya juga menjumpai Menristek Dikti Bapak Muhammad Nasir untuk memberikan masukan tentang pentingnya perguruan tinggi di Jabar melakukan KKN di DAS Citarum, sehingga Menristek Dikti mencanangkan program KKN tematik di Citarum. Saya juga berkesempatan bertemu dengan Ibu Megawati, Presiden RI yang kelima sebelum beliau menerima penghargaan Dr. Honoris Causa di STPDN. Saya melaporkan tentang pemulihan Citarum. Sungai Citarum yang berasal dari nama pohon tarum, akan tetapi pohon tarum sudah tidak ada lagi di sepanjang Sungai Citarum. Sampai akhirnya Paguyuban Budiasi menemukan pembibitan tarum di Banyumas. Saya menerima masukan dan arahan dari Ibu Megawati tentang pentingnya pendekatan budaya dalam menyelesaikan masalah lingkungan. Berkat kolaborasi para pihak, inilah kualitas air Citarum terus membaik. Bahkan laporan harian Kompas menyebutkan bahwa ikan-ikan lokal yang sempat hilang mulai muncul di Jatiluhur. Peserta sidang terbuka yang saya muliakan, dalam konteks religius, umat Islam tidak hanya diwajibkan menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah, dan hubungan sesama manusia, hablum minannas, tetapi juga hubungan dengan alam, hablul minal alam. Suatu ketika saya pernah dikunjungi oleh beberapa ahli hukum untuk silaturahmi. Pada kesempatan itu sambil bergurau saya mengatakan, TNI kerap diidentikan dengan pelanggaran HAM pada masa lalu. Lantas saya bertanya, jika terjadi pelanggaran terhadap hak asasi sungai, hak asasi pohon, siapa yang bertanggung jawab? Dalam pemikiran saya, merawat bangsa tidak hanya mengedepankan prinsip demokrasi atau kedaulatan lingkungan, tetapi juga harus mengedepankan prinsip ekokrasi, kedaulatan lingkungan. Ulangi, tidak hanya mengedepankan prinsip demokrasi, kedaulatan rakyat, tetapi juga harus mengedepankan prinsip ekokrasi, kedaulatan lingkungan. Hadirin yang saya muliakan, mengakhiri orasi, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada tim promotor yang terdiri dari Profesor Anas M. Fauzi, Dekan Sekolah Pascasarjana, Profesor Hadi Susilo Arifin, Profesor Widiatmaka, Profesor MH Bintoro, dan Dr. Suryo Adiwibowo yang telah mengusulkan pemberian gelar doktor kehormatan kepada Rektor IPB University. Dari lubuk hati yang terdalam, izinkan saya juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Rektor IPB University, Profesor Arif Satria, Majelis Wali Amanat, Senat Akademik, Dewan Guru Besar IPB University yang telah menganugerahi saya doktor kehormatan dan memfasilitasi saya melaksanakan orasi ilmiah ini. Saya akan mempertanggungjawabkan penghargaan dan kepercayaan yang diberikan oleh IPB University. Saya akan mempertanggungjawabkan penghargaan dan kepercayaan yang diberikan IPB University kepada saya. Gelar doktor kehormatan ini menjadi energi baru bagi saya untuk terus konsisten membantu menyelamatkan lingkungan dan sumber daya alam Indonesia. Terima kasih juga kepada Profesor Tunteja
Irawadi, almarhum Profesor Irawadi Jamaran, Dr. Kaswanto, Saudari Vivi Gus Dwianti, PSD, Bapak Setiardi Pratika Mulia, MSI, Saudara EN, Erawan Putra, Egi Masadia, Abdul Muhari, PSD, Kolonel Budi Irawan, Kolonel Hasim Lal Hakim, Saudara Denny Wewengkang, Saudara Yuhan Subrata, Saudara Wayan Budi Sutomo, Haji Saleh dan teman-teman Paguyuban Budiasi atas waktu dan tenaganya membantu mengumpulkan semua bukti untuk mendukung dokumen usulan penganugerahan Dr. Honoris Causa pada saya. Terima kasih kepada keluarga besar Brigip Para Raider 3 Tribudi Sakti Kostrad Karyango, keluarga besar Korem 061 Surya Kencana, keluarga besar Kopassus, keluarga besar Pas Pampres, keluarga besar Kodam 16 Patimura, keluarga besar Kodam 3 Siliwangi, keluarga besar Wantanas, dan keluarga besar BNPB dan BPBD. Terima kasih yang sangat spesial kepada istri tercinta Santi Arfiani, anak-anak, menantu yang terus mendukung saya dalam setiap penugasan dimanapun saya berada. Terakhir, terima kasih kepada seluruh panitia orasi ilmiah Dr. Kehormatan ini yang diketahui oleh Dr. Nur Hayati, Direktur Administrasi Pendidikan dan Penerimaan Mahasiswa Baru IPB dan tim. Akhir kata, jika masih ada kekurangan pada diri saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada hadirin sekalian, baik yang hadir di sidang terbuka ini maupun saudara-saudara yang hadir melalui virtual yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Salam tangguh, salam kemanusiaan, kita jaga alam, alam jaga kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Penayangan video kiprah dan karya Dr. Honoris Causa Letnan Jenderal TNI Doni Monardo. Saya lebih banyak bertugas di daerah operasi dan sebelumnya pasti berlatih di hutan. 50% waktu hidup saya di Kopassus itu hampir pasti saya habiskan di hutan. Sehingga setiap saat saya pasti ketemu tanaman, ketemu pohon, ketemu mata air, ketemu binatang, ketemu hewan. Dan itu yang membuat saya akhirnya merasa bahwa tanpa alam, tanpa hutan, manusia nggak ada apa-apanya. Karena kita itu bisa bernapas, bisa hidup, bisa dapat air, itu semuanya berasal dari kawasan hutan. Nah, sehingga itulah yang membawa saya, mengantar saya, setiap saya ditugaskan dimanapun juga, saya hampir pasti selalu memperhatikan masalah lingkungan. Pada bulan April tahun 1988, ada satu peristiwa, saya bisa selamat dari roket karena saya sembunyi di dalam pohon. Jadi ada pohon besar, di bawahnya itu ada lubang. Jadi saya masuk ke dalam lubang itu. Jadi ketika pecahan roket itu menerpa bagian atas kepala saya, itu tempelan lempengan besi cukup banyak. Artinya kalau saya tidak masuk di bagian dalam, mungkin sebagian besar badan saya udah terkena potongan roket dan bisa selamat karena ada pohon besar. Jadi saya termasuk yang harus berutang budi kepada pohon-pohon itu. Pohon selalu menjadi penyemangat, penghibur, dan sekaligus sumber inspirasi. Terlebih Indonesia kaya akan jenis pohon, kaya manfaat dan mahal harganya. Menyelamatkan pohon berarti menyelamatkan manusia dari bencana, menyelamatkan budaya bangsa.
Selamat karena pohon. Inilah yang membuat sosok Doni Monardo menjadi berbeda. Seorang prajurit TNI yang akan selalu bersemangat jika diajak bicara tentang pohon. Yang sangat bahagia jika melihat pohon-pohon yang ia tanam tumbuh besar. Perhatiannya terhadap isu sumber daya alam dan lingkungan tidak perlu diragukan lagi. Walaupun sebenarnya ini di luar tugas fungsi dan pokok sebagai anggota TNI. Ketika menjadi komandan brigade, Danrem, dan Pas Pampres, dan Jen Kopassus, dan 2 kali Pangdam, programnya tetap sama, menanam pohon. Menyelamatkan lingkungan, menyelamatkan hutan, menghentikan pencemaran sungai, dan menghentikan berbagai aktivitas ilegal dan merusak alam. Doni selalu mengajak kolaborasi semua pihak dalam setiap programnya, baik lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, aktivis, komunitas, maupun media juga selalu dirangkul. Inilah kondisi brigif para Raider 3 Tribudi Sakti di Karyango sekarang. Bagi yang dulu pernah berkunjung ke sini sebelumnya, pasti tahu betapa gersangnya kawasan ini. Begitu juga di Batalion 731 Kabaresi di Masohi, Seram. Ataupun di tempat-tempat lainnya sebelum ditanami pohon oleh Doni Monardo. Dengan pohon juga, Doni mendamaikan negeri-negeri yang telah puluhan tahun berkonflik di Maluku. Melakukan hubungan diplomasi dengan pemerintah Timor Leste, ataupun membangun hubungan dengan para tokoh bangsa. Berangkat dari pengalaman ini semua, Doni berjuang menghentikan aktivitas penambangan ilegal batu Cinabar dan tambang emas ilegal. Membuat program emas hijau dan emas biru di Maluku. Menginisiasi program Citarum Harum di Jawa Barat serta mendorong proses penegakan hukum atas kejahatan lingkungan. Bagi Doni, demokrasi juga harus diikuti dengan ekokrasi, yaitu kedaulatan lingkungan. Konsistensi yang ia lakukan inilah yang menarik perhatian para kalangan akademisi IPB University, khususnya para guru besar dan dosen di program studi ilmu pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Seorang prajurit TNI yang tidak pernah mengetahui dan mendalami konsepsi dan teori akademik tentang lingkungan justru berada di depan untuk urusan lingkungan, mempraktekkan langsung di lapangan. Lebih dari 1 tahun, bukti-bukti dikumpulkan, ditelaah, dianalisis, dan diuji validitasnya. Apa yang telah dilakukan Doni secara akademik mengerucut sebagai model tata kelola lingkungan dan sumber daya alam. Dengan prinsip kehati-hatian dan mengikuti prosedur yang berlaku, IPB University akhirnya menyetujui memberikan gelar penghargaan Doktor Kehormatan atau honoris causa kepada Letjen TNI Doni Monardo. Bagi Doni Monardo, penghargaan dan kepercayaan yang diberikan IPB University akan ia pertanggungjawabkan. Gelar doktor kehormatan ini menjadi energi baru baginya untuk terus konsisten dengan penyelamatan sumber daya alam Indonesia. Ia sangat percaya jika kita jaga alam, alam
akan jaga kita. Lagu persembahan. Memanjatkan doa dipimpin oleh Dr. Insinyur Abdul Munif MSc AGR. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dengan menyebut asma-Mu ya Allah, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, segala puji hanya milik-Mu.
Tuhan yang Maha Rahman dan Rahim, Tuhan semesta alam yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, dan bukan mereka yang dimurkai, dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Ya Allah ya Rahman, kami bersyukur atas nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, pada bangsa. Nikmat kesehatan, nikmat kebersamaan, nikmat persaudaraan, nikmat ilmu pengetahuan, nikmat iman, nikmat kekayaan alam yang berlimpah. Sesungguhnya tiada daya dan kekuatan melainkan atas pertolongan-Mu ya Allah, Zat yang maha tinggi, Zat yang maha agung. Ya Allah, ya Tuhan kami, atas izin dan rahmat-Mu, pada hari ini kami hadir dan bersilaturahim dalam rangka penganugerahan gelar Doktor Kehormatan Institut Pertanian Bogor. Sebagai ungkapan rasa syukur, ya Allah, jadikanlah majelis ini majelis zikir, majelis ilmu. Jadikanlah majelis ini sebagai pembuka rahmat dari sisi-Mu. Limpahkanlah keberkahan pada acara ini dari awal hingga akhir nanti. Ya Allah, bimbinglah kami untuk selalu mengingat-Mu, bersyukur atas nikmat-Mu, serta dapat memperbaiki ibadah dan pengabdian kami kepadamu. Kuatkanlah hati kami untuk istiqomah di jalan-Mu, sehingga kami tetap bersama dalam satu tujuan untuk memberikan kebaikan, kemanfaatan, dan amal-amal soleh. Ya Allah, ya Tuhan kami, tidak ada sesuatu kemudahan kecuali yang Engkau telah jadikan mudah. Sedangkan Engkau yang merubah kesulitan menjadi kemudahan bila Engkau menghendakinya. Ya Allah, ya Tuhan kami, hindarkanlah kami dan negara kami dari berbagai gejolak, musibah, berbagai penyakit, berbagai kemungkaran, berbagai bencana, berbagai kesulitan, dan berbagai petaka, baik lahir dan batin. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguh kami belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami, dan berilah kami pertolongan dengan rahmat-Mu, wahai Zat sebaik-baik pemberi pertolongan. Ya Allah, ya Tuhan kami, perbaikilah agama kami, karena ia merupakan benteng bagi segala urusan kami. Ya Allah, perbaikilah urusan dunia kami, karena di sanalah tempat penghidupan kami. Ya Allah, perbaikilah urusan akhirat kami, karena kesanalah tempat kami kembali selamanya. Ya Allah, jadikanlah hidup ini sebagai tambahan bagi kami dalam setiap kebaikan. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami, hati kami, condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami. Karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkau Zat yang maha pemberi karunia. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar di hati kami, dan berilah kami kemampuan untuk dapat mengikuti yang benar itu. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang salah itu salah di hati kami, dan bimbinglah kami untuk dapat menghindarinya. Ya Allah, wahai Zat yang maha Rahman dan Rahim, tanamkanlah selalu sifat jujur dan amanah dalam diri kami. Kokohkan keadilan dan kasih sayang dalam jiwa kami. Patrikan tanggung jawab pada dinding kalbu kami. Jadikanlah syukur dan sabar sebagai sayap-sayap kehidupan kami. Jadikanlah ikhlas berakar kuat dalam hati kami, agar amal-amal kami tidak rusak oleh riya yang mungkin melanda kami. Ya Allah, wahai Zat yang maha pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan ibu bapak kami, dosa dan kesalahan orang tua kami, dosa dan kesalahan guru-guru kami, dosa dan kesalahan saudara-saudara kami baik yang masih hidup maupun yang sudah mendahului kami. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari nafsu yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak Engkau kabulkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rektor menutup sidang terbuka Institut Pertanian Bogor. Hadirin sekalian yang saya hormati, bersama-sama kita telah mendengarkan pidato ilmiah Dr. Honoris Causa Letnan Jenderal TNI Doni Monardo tentang model tata kelola sumber daya alam dan lingkungan. Ini merupakan suatu rekam jejak panjang aksi kegiatan Letnan Jenderal TNI Doni Monardo di 6 arena aksi yang berujung pada suatu proposisi teoritik yang tepat, kontekstual, dan valid untuk Indonesia. Seraya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sidang terbuka Institut Pertanian Bogor dengan acara penganugerahan gelar doktor kehormatan pada hari ini dinyatakan selesai dan ditutup. Terima kasih. Pemberian ucapan selamat kepada Dr. Honoris Causa Letnan Jenderal TNI Doni Monardo oleh Rektor, Ketua Senat Akademik, Ketua Majelis Wali Amanah, dan Ketua Dewan Guru Besar IPB, yang didahului dengan penyerahan buku karya Dr. Honoris Causa Letnan Jenderal TNI Doni Monardo kepada Rektor IPB. Kepada Dr. Honoris Causa Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, dimohon menempatkan diri. Kami persilahkan untuk diabadikan terlebih dahulu. Hadirin, selanjutnya kami mengundang kepada Profesor Dr. Muhadjir Effendi, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, beserta Dr. Al-Ludohong, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, untuk turut memberikan ucapan selamat, dilanjutkan dengan foto bersama. Hadirin yang berbahagia, dengan demikian sidang terbuka Institut Pertanian Bogor dengan acara khusus penganugerahan gelar doktor kehormatan selesai. Kami atas nama Institut Pertanian Bogor mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Semoga kesuksesan menyertai kita sekalian. Salam sehat dan bahagia. Terima kasih dan selamat siang.
malam itu ku rasakan getaran suara doa ibu, getaran cinta suci mengalun dalam sepi, menyentuh kalbu, indahnya doa ibu. Betapa tegar dirimu menimbangku semalaman saat ku menangis, menghapus air mata, menghibur di sedihku, hangatku di pelukmu, tak terhingga lembut kasihmu.